Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, mengistimewakan, melebihkan sebagian waktu daripada waktu yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Dia melebihkan, mengutamakan waktu hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain? Tujuannya adalah agar pada hari Jumat ini kita semangat, kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat harapannya bisa ditularkan di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa dan seterusnya. Dan mungkin kita ketika hari Rabu agak malas, ketemu lagi hari Jumat, jadi semangat kembali. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari yang istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melebihkan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tujuannya apa jamaah? Agar kita semangat sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian setelah Ramadan kita ketemu bulan Syawal. Setelah ketemu bulan Syawal kita bertemu dengan bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Artinya bulan Dzulhijjah dengan bulan Ramadan itu jaraknya 2 bulan. Nah, pada bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, mengistimewakan hari-hari lain dibandingkan hari-hari di luar bulan Dzulhijjah. Sehingga para ulama rahimallahu taala mereka mengatakan satu bulan terbaik itu ada pada bulan Ramadan. Ada bulan Ramadan. Tapi satu hari terbaik ada pada bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika kita menyembelih ibadah kurban yang didahului sebelumnya dengan sholat Idul Adha. Bahkan para ulama rahimallahu taala mereka mengatakan 10 hari terbaik itu ada pada 10 hari bulan Ramadan. 10 hari terbaik kedua itu ada pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Dia mengutamakan dan mengistimewakan bulan Dzulhijjah? Jawabannya adalah sebagai poster, sebagai pemompa semangat kepada kita semuanya agar kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan kita sungguh-sungguh, masuk bulan Syawal kesungguhan masih tertular, ya kan? Masih semangat walaupun agak turun. Masuk bulan Dzulqa'dah semangat ibadah kita turun. Ketemu bulan Dzulhijjah, ini hari istimewa, harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala
memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada kita untuk beribadah dengan cara Allah Subhanahu wa taala melebihkan dan mengutamakan sebagian waktu daripada waktu-waktu yang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kebetulan kalau kita hitung, kita ini sudah berada pada pertengahan bulan Dzulqa'dah. Berarti tinggal kurang lebih 15 hari lagi kita bertemu bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita sampaikan, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang utama, terutama pada 10 hari pertama. Karena itu adalah hari yang istimewa, hari yang utama, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal saleh, melipat gandakan amal kebaikan berlipat-lipat ganda. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabba ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan pada hari tersebut yang lebih dicintai daripada amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, bagaimana seandainya orang yang mengerjakan amal soleh di bulan Dzulhijjah itu dibandingkan dengan orang yang berangkat jihad fisabilillah, berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala?" Nabi menjawab, "Walal jihadu fisabilillah." Amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal Dzulhijjah gak bisa juga dikalahkan oleh ibadah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'un. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia mati syahid dan hartanya dirampas oleh musuh. Orang yang mati syahid dan orang yang hartanya dikuasai oleh musuh tidak kembali lagi ke rumah, inilah satu-satunya amalan yang bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi seandainya di awal bulan Dzulhijjah itu kita puasa sunnah, atau seandainya di bulan Dzulhijjah itu kita membaca Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya ibadah puasa sunnah yang kita kerjakan, ibadah membaca Al-Quran yang kita lakukan, itu lebih utama dan lebih istimewa daripada orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali dia mati syahid. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min amalin aska indallah." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala a'zama ajran, dan tidak ada amalan yang ganjarannya lebih besar, min khairin ya'maluhu fi asri Dzulhijjah, daripada amal kebaikan yang dikerjakan pada 10 awal Dzulhijjah. Artinya apa? Artinya Nabi SAW beliau menegaskan bahwasanya amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal Dzulhijjah ini adalah lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang lain. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, bagaimana seandainya amalan itu dibandingkan dengan jihad di jalan Allah?" Nabi SAW beliau menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Gak bisa juga dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang dia itu keluar dari rumahnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala,
dengan membawa jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun darinya, artinya mati syahid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga takhiran, kenapa para ulama rahimallahu taala begitu mengagungkan 10 awal Dzulhijjah ini? Ya. Di antaranya perkataan salah seorang ulama yang bernama Abu Utsman An-Nahdi. Beliau mengatakan, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Mereka para salaf dahulu, mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh seperti mereka mengagungkan 10 hari. Apa katanya? Al-asrul akhiru min Ramadhana. Yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, wal asrul awwalu min Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, wal asrul awwalu minal muharrami. 10 awal bulan Muharram. Maka jamaah, kalau kita mungkin pernah pergi ke Saudi, baik menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji atau yang lainnya, kita akan mendapati apa? Orang-orang Arab itu kalau masuk 10 awal Dzulhijjah, mereka tekun ibadah seperti 10 akhir bulan Ramadan. Mereka berusaha baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Mereka berusaha untuk berpuasa sunnah. Mereka berusaha sedekah sebanyak-banyaknya. Mereka berusaha kerja sedikit mungkin, ibadah sebanyak mungkin, utamanya di siang hari. Kalau kurang, maka mereka mencoba menghidupkan malamnya. Yang mana pemandangan ini biasanya kalau di Indonesia kita lihat apa? Di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi kalau di Saudi, pemandangan seperti ini kita lihat di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di 10 awal Dzulhijjah. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mengetahui keutamaan dan keistimewaan yang ada pada waktu tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dengan 10 awal Dzulhijjah, apa amalan yang bisa kita kerjakan? Amalan yang bisa kita kerjakan yang pertama adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Dari tanggal berapa? Tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Terutama lagi tanggal 9. Berarti apa? Boleh puasa 9 hari berturut-turut. Boleh puasa 9 hari berturut-turut. Terutama puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu yang disebut Nabi puasa Arafah. Dan Nabi SAW beliau menegaskan, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa 1 hari pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Maknanya apa jemaah? Puasa sehari bisa menghapus dosa 2 tahun. Ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau kita nggak mampu puasa 9 hari berturut-turut? Monggo, semampunya. Mampunya puasa 3 hari, silakan puasa 3 hari. Mampunya puasa 5 hari, silakan puasa 5 hari. Mampunya 7 hari, silakan puasa 7 hari. Apakah harus berurutan? Enggak. Boleh berurutan, boleh
Tidak. Tapi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang paling istimewa adalah tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seseorang salah paham. Ketika bulan Dzulhijjah dia hanya puasa tanggal 9 saja. Tapi dia tidak puasa pada tanggal-tanggal yang lain. Tanggal 1 sampai 8 dia nggak puasa. Maka orang yang seperti ini ibaratkan orang yang rugi. Kenapa orang yang merugi? Karena orang yang tidak pandai menggunakan kesempatan. Orang yang tidak pandai memaksimalkan momen. Itu adalah momen istimewa. Kalau momen-momen istimewa saja kita lewatkan, bagaimana ketika hari-hari yang lain? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apalagi Nabi SAW beliau menegaskan bahwasanya amalan yang paling Allah cintai dari seluruh amalan-amalan sunnah, nomor 1 itu puasa. Saya ulangi lagi, dari seluruh amalan-amalan sunnah yang paling Allah cintai nomor 1 itu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Ingat, ini apa? Perbandingan ibadah sunnah dengan sunnah, bukan wajib dengan sunnah. Jadi kalau ibadah-ibadah sunnah yang nomor 1 yang paling Allah cintai itu adalah puasa. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis qudsi, beliau bersabda, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan berkaitan dengan hadis ini, beliau mengatakan siyamuha mustahabbun istihbaban syadidan. Puasa pada 10 awal Dzulhijjah itu hukumnya sunnah dengan sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Ini ibadah yang bisa kita kerjakan yang pertama pada 10 awal Dzulhijjah. Kemudian jemaah sekalian, ibadah apa lagi yang bisa kita kerjakan pada 10 awal Dzulhijjah? Ibadah yang bisa kita kerjakan pada 10 awal Dzulhijjah adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Zikir itu ada 2. Zikir yang sudah ditentukan zikir dan waktunya. Zikir dan waktunya. Ada zikir yang sudah ditentukan zikirnya tapi tidak ditentukan waktunya. Dua-duanya kita amalkan. Apa contoh zikir yang sudah ditentukan doanya dan juga waktunya? Contoh, ketika kita sholat, dari takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian berdiri. Itu doanya sudah ditentukan belum? Sudah. Itu kita kerjakan. Apalagi yang lainnya? Contoh yang lainnya adalah doa ketika keluar rumah, doa ketika masuk rumah, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa masuk pasar. Kadang kita sering ke pasar tapi nggak hafal doa masuk pasar. Ya. Semua kita masuk rumah, keluar rumah, tapi kadang tidak hafal doa masuk rumah dan keluar rumah. Doa pakai baju, doa melepas baju, apa ada doanya? Ada doanya.
Doa ketika kita singgah di tempat yang belum pernah kita singgahi sebelumnya, itu adalah doa-doa yang sudah ditentukan waktunya. Termasuk doa pagi petang. Termasuk doa pagi petang. Nah, doa-doa yang sudah ditentukan doanya dan waktunya, ini kita tekunkan. Ditambah dengan zikir-zikir yang sudah ditentukan zikirnya, tapi nggak ditentukan waktunya. Contohnya apa? Contohnya memperbanyak kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, atau yang lain semisalnya. Itu kita perbanyak. Semakin banyak semakin bagus. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mereka ini orang-orang yang berhasil mengalahkan orang yang rajin puasa. Mereka ini orang yang bisa mengalahkan orang yang rajin membaca Al-Quran. Mereka ini orang yang bisa mengalahkan orang yang rajin sholat malam. Bahkan mereka ini bisa mengalahkan para sahabat dalam beramal, dalam beribadah, dalam beramal soleh. Nabi SAW beliau bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, sabaqa al-mufarridun. Wahai para sahabatku sekalian, amal ibadah kalian semuanya kalah dengan al-mufarridun. Para sahabat heran, karena para sahabat mereka rajin sholat, rajin puasa, rajin mengerjakan berbagai macam ibadah. Kok bisa mereka ini dikalahkan oleh al-mufarridun? Sehingga mereka bertanya, manil mufarridun? Wahai Rasulullah, siapa yang Anda maksud dengan al-mufarridun itu, yang bisa mengalahkan ibadah kita? Maka Nabi SAW beliau menjawab, az-zakirunallaha katsira wadz-zakirat. Yang saya maksud dengan al-mufarridun adalah laki-laki dan perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah zikir nggak boleh diremehkan. Nggak boleh diremehkan, apalagi di 10 awal Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amal soleh dikerjakan pada hari tersebut, kecuali pada 10 awal Dzulhijjah. Maka ketika Nabi SAW menegaskan bahwasanya hari terbaik dalam setahun itu ada pada bulan Dzulhijjah, apa perintah Nabi? Nabi bersabda, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Oleh karena itu pada hari-hari tersebut perbanyaklah oleh kalian bacaan tahlil, la ilaha illallah, bacaan takbir, Allahu akbar, bacaan tahmid, alhamdulillah. Bacaan-bacaan ini kita perbanyak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan yang bisa kita kerjakan pada 10 awal Dzulhijjah, di antaranya adalah berkorban. Adalah berkorban. Ini adalah amalan yang utama. Nabi SAW beliau bersabda, man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, falam yudhahi, tapi dia nggak mau berkorban, artinya uang ada tapi dia nggak mau berkorban,
Maka Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana. Dia nggak usah dekat-dekat dengan tanah lapang kami. Artinya apa? Dia nggak boleh sholat id bersama kami. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia punya kemampuan, dia punya kelapangan rezeki, tapi dia tidak mau berkorban. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amal ibadah yang bisa kita kerjakan pada 10 awal Dzulhijjah adalah taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat kedua tangan kita ke langit, kita merengek, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akui semua kesalahan-kesalahan kita. Kita akui semua dosa-dosa kita. Kita sebutkan satu persatu, ya Allah, saya telah berbuat maksiat kepadamu ini. Sebutkan semuanya. Setelah kita menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, baru kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Apa nggak cukup global saja? Ya Allah, ampunilah dosaku yang sengaja atau tidak sengaja? Enggak, kurang ada peresapan dalam hati. Kurang ada penyesalan dalam hati. Agar ada perasaan penyesalan dalam hati dan peresapan, maka hendaknya kita akui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan satu-satu. Tidak perlu malu karena kita berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru pengakuan dosa inilah yang mungkin menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mudah mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi kita yang senantiasa berlumuran dengan dosa baik pagi, siang, sore, malam, maka 10 awal Dzulhijjah adalah waktu yang paling bagus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada 10 awal Dzulhijjah tentunya ada ibadah haji dan umrah. Dan dua ibadah ini tentu bagi mereka yang Allah berikan kemampuan baik secara fisik ataupun finansial, dan diantaranya adalah ibadah-ibadah dan amal-amal soleh yang lain, seperti berbakti kepada kedua orang tua, membaca Al-Quran, membantu saudara, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan berkaitan dengan ibadah kurban. Ibadah kurban. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ibadah kurban itu adalah termasuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah, utamanya pada tanggal 10. Utamanya pada tanggal 10. Tapi nggak boleh disembelih sebelumnya. Nggak boleh disembelih sebelumnya. Atau mungkin disembelih tanggal 11, tanggal 12, atau tanggal 13 Dzulhijjah. Berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan ibadah kurban ini, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah kurban. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar", maka tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Di sini Allah menggandengkan ibadah kurban dengan ibadah salat. Dan kita tahu bahwasanya ibadah salat adalah tiang agama. Ibadah salat adalah ibadah yang paling utama setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang sangat utama.
Sampai Nabi SAW menjadikan ibadah ini sebagai pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Maka kalau ibadah kurban digandengkan dengan ibadah salat, berarti ibadah kurban itu adalah ibadah yang utama. Kenapa jemaah? Karena kalau ibadah yang tidak utama itu nggak pantas dijejerkan, disandingkan dengan ibadah yang utama. Di antara keutamaan ibadah kurban adalah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi bersabda, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asra sinina yudhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Dan setiap tahun Nabi mesti berkorban. Setiap tahun mesti Nabi berkorban. Tidak ada satupun tahun yang terlewatkan kecuali Nabi berkorban di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ibadah korban adalah ibadah yang sangat utama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ibadah korban ini gak bisa digantikan dengan infak, gak bisa digantikan dengan sedekah, gak bisa digantikan dengan sembako, pembagian sembako atau yang lain semisalnya. Loh, apa gak boleh infak? Boleh. Tapi kalau menggantikan ibadah korban nggak bisa. Bahkan seandainya ada yang tanya, bagus mana uang 3 juta ini saya gunakan untuk iuran korban sapi atau saya sedekahkan dengan fakir miskin? Jawabannya lebih utama ibadah kurban. Kalau ada yang tanya, saya punya uang 2 juta, saya punya uang 2 juta, bagusnya untuk membantu fakir miskin yang gak mampu sekolah atau untuk ibadah korban? Jawabannya ibadah korban lebih utama. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa ibadah korban adalah ibadah yang paling utama dan tidak bisa digantikan dengan yang lain? Yang pertama, karena ibadah korban itu adalah salah satu syiar Islam yang besar. Salah satu syiar Islam yang besar. Coba seandainya ibadah korban itu boleh diganti dengan sedekah kepada fakir miskin, kira-kira lama-kelamaan syiar Islam ini hilang atau tidak? Hilang. Dan hilangnya syiar Islam itu adalah kerugian yang besar. Kita nggak boleh melihatnya dari satu sudut saja. Contohnya apa? Lah kalau kurban itu kan ya cuma bagi-bagi daging. Kalau bagi-bagi daging itu kan ya manfaatnya ke perut. Lah kalau kita nyekolahkan anak kan manfaatnya panjang. Beda. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Ibadah kurban adalah syiar Allah, dan syiar Allah nggak bisa digantikan dengan yang lainnya. Alasan yang kedua, karena ibadah kurban adalah sunnahnya Nabi Ibrahim, sunnahnya Nabi Muhammad, dan sunnahnya kaum muslimin. Maka kalau ibadah kurban itu diganti dengan sedekah, akan mematikan sunnah Nabi Ibrahim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, fakana dzabhu fi mawdi'ihi afdalu minas sadaqati bisamanihi. Maka sesungguhnya ibadah kurban pada waktunya itu lebih afdal dan lebih utama daripada sedekah dengan uang senilai binatang korban tersebut. Ya. Alasan yang ketiga, kita melaksanakan ibadah kurban adalah dalam rangka taat kepada perintah Allah, dalam rangka taat kepada perintah Rasulullah SAW.
dalam rangka kita mencintai Allah dan kita mencintai Rasulullah, sehingga kita melaksanakan perintah keduanya, dan perintah keduanya tidak kita ganti dengan yang lainnya, dan alasan-alasan yang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka bagi kita semuanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki, hendaknya kita berkorban. Apalagi sekarang harga kambing turun, harga kambing murah, ya. Kita bisa cari yang harganya agak murah, dan gak harus besar, gak harus jantan. Apa boleh berkorban kambing betina? Boleh. Bahkan kalau kita gak bisa korban kambing, kita boleh korban apa itu yang warnanya putih, itu namanya apa? Kambing apa? Gembel, ya. Nah, itu yang umurnya 6 bulan, masuk bulan yang ke-7, boleh. Coba kita nyari binatang itu yang umurnya 6 bulan dan betina, bukan jantan, kira-kira berapa harganya? 1 juta dapat enggak? Mungkin dapat, saya yakin dapat. Lu Ustaz, malu Ustaz, lah wedhusnya cilik men. Dalam ibadah nggak ada istilah malu. Dalam ibadah nggak ada istilah malu. Kita mampunya ini, bismillah ini. Kalau pengen lebih, coba sekarang kita nabung untuk ibadah kurban tahun berikutnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang Allah berikan kemampuan untuk berkorban dan ia ingin berkorban, maka dia dilarang untuk mengerjakan beberapa hal. Yang pertama, dilarang untuk cukur rambut, baik sedikit atau banyak. Yang kedua, dilarang potong kuku, baik sedikit atau banyak. Yang ketiga, dilarang potong kulit. Kapan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai binatang kurbannya disembelih. Loh Ustaz, saya niatnya itu sejak tanggal 5 Dzulhijjah, bagaimana? Ya berarti sejak tanggal 5 Dzulhijjah sampai binatang kurbannya disembelih. Contohnya mungkin sekarang belum ada rezeki, belum ada kelapangan rezeki. Allah takdirkan ketika H-5 atau H-3, Allah takdirkan kita punya kelebihan harta, sehingga ketika itu kita baru beli binatang korban. Maka ketika beli binatang korban, kita nggak boleh potong rambut, potong kuku, dan potong kulit. Sampai kapan? Sampai binatang korbannya disembelih. Apa boleh diwakili? Nggak boleh. Larangan ini hanya tertuju semata-mata orang yang memiliki binatang korban. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah, artinya tanggal 1 Dzulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudhiya," dan kalian ingin berkorban, "fal yamsik an sa'rihi wa farihi hatta yudhiya," maka janganlah ia memotong rambutnya atau memotong kukunya sampai binatang korbannya disembelih. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beliau bersabda, "Fala yamassa min sya'rihi wa busratihi syai'an," maka janganlah ia memotong rambutnya dan janganlah ia memotong kulitnya sedikit pun sampai binatang korbannya disembelih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun binatang korban agar sah, maka harus terpenuhi 3 syarat. Agar binatang korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama,
binatang itu jenisnya telah ditentukan oleh agama. Jadi binatang yang dikorbankan itu jenis dan umurnya sudah ditentukan oleh agama. Apa itu? Yang pertama onta, kalau mampu, baik iuran bertujuh atau sendirian. Kalau onta maka umurnya genap 4 tahun. Umurnya genap 4 tahun. Yang kedua sapi atau kerbau. Maka kalau sapi atau kerbau umurnya harus genap 2 tahun, tidak boleh kurang. Genap 2 tahun. Yang ketiga kambing. Ya. Kalau kambing umurnya genap 1 tahun. Yang keempat gembel atau biri-biri, domba gitu ya, domba. Maka kalau domba umurnya genap 6 bulan. Genap 6 bulan, masuk bulan ke-7. Nggak harus jantan, boleh betina. Boleh betina. Ya. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang paling mahal harganya dan yang paling enak dipandang. Jadi kalau mandang itu senang gitu ya. Nah, kira-kira kalau kambing kurus sama kambing gemuk keker dipandang enak mana? Yang gemuk keker ya kan. Jadi semakin mahal semakin bagus. Semakin enak dipandang semakin bagus. Kemudian syarat yang kedua adalah kambing-kambing itu tidak memiliki cacat yang ditetapkan oleh agama, bahwasanya kalau cacat ini nggak sah. Ada 4 cacat. Kalau binatang korban kita ada padanya salah satu dari 4 cacat ini, maka nggak boleh dikorbankan. Nabi SAW beliau bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 cacat yang mana kalau ada salah satu dari 4 cacat ini, maka binatang nggak boleh dikorbankan. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, al-awra'ul bayyinu awaruha. Binatang yang buta sebelah matanya dan jelas-jelas buta. Maka kalau binatang itu satu mata bisa melihat dengan jelas, satu mata lagi bisa melihat tapi remeng-remeng, boleh dikorbankan enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena enggak buta, masih bisa lihat remeng-remeng. Yang namanya buta itu apa? Yang satunya benar-benar nggak bisa melihat sama sekali. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau satu matanya itu masih belen, nah, boleh nggak? Boleh. Atau sakit sampai hampir buta belum buta, juga masih boleh. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wal maridhatul bayyinu maraduha. Binatang yang jelas-jelas sakit. Binatang yang jelas-jelas sakit. Artinya jelas-jelas sakit itu apa? Ya menurut dokter hewan ini memang sakit. Yang kalau dagingnya dikonsumsi bisa membahayakan konsumennya, gitu ya. Jadi bukan ketekluk sithik, wah ki sakit iki, berarti oleh dikorbani, enggak. Yang dimaksud di sini sakit di sini adalah sakit menurut dokter hewan dan itu menyebabkan dagingnya rusak. Maka ada istilahnya orang keracunan. Orang keracunan setelah apa? Setelah makan ayam mungkin, atau setelah makan kambing mungkin, atau setelah makan sapi mungkin. Kenapa? Ayam rati beli yang raloro temen. Nah, ya kene lorone biasa rapopo. Kalau kena COVID kan bahaya ya kan, COVID-nya masuk malahan. Nah. Kemudian yang
Ketika kata Nabi, wal arja'ul bayyinu dhala'uha, binatang yang jelas-jelas pincang, artinya dia ini udah lama pincang, bukan apa? Bukan yang awalnya sehat walafiat, kedekluk sidik kesleo pincang, bukan. Tapi binatang yang benar-benar pincang. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang binatang yang dikorbankan itu pincang? Karena binatang apabila pincang dari sononya, itu biasanya kalau makan kerebut ya temennya, sehingga mungkin kurus, kurang sehat, atau yang lainnya. Jarang binatang yang pincang dari sononya itu sehat, jarang. Maka Nabi melarang kalau pincang ya untuk dikorbankan, tapi kalau kesleo boleh. Kemudian yang keempat, wal kasiratul lati la tunki, binatang yang sudah terlalu tua sehingga hampir-hampir nggak memiliki sumsum. Hampir-hampir nggak memiliki sumsum. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang binatang yang terlalu tua untuk dikorbankan? Karena dagingnya susah untuk dinikmati. Bahasa Jawanya itu alot, ketot-ketot, kadung ketuaan, kasep gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu syarat yang kedua, bahwasanya binatang itu nggak cacat. Ya, cacat yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Adapun cacat-cacat yang tidak dijelaskan dalam hadis Nabi, maka boleh untuk dikorbankan. Contoh, tanduknya patah, contoh kupingnya sobek, contoh kambing pejantan biar cepat gede itu apa, dikebiri ya, boleh. Atau mungkin ekornya putus sedikit, boleh untuk dikorbankan. Kemudian syarat yang terakhir, yang ketiga adalah binatang itu diperoleh dengan cara yang benar. Tidak diperoleh dengan cara mencuri, tidak diperoleh dengan cara merampok, tidak diperoleh dengan cara menipu, dan tidak diperoleh dengan membeli pakai uang yang haram. Uang korupsi dipakai untuk membeli binatang korban, ya. Uang menipu dipakai untuk membeli binatang korban, nggak boleh, nggak sah. Ya. Jadi cara mendapatkannya harus benar, dan uang yang dibelanjakan untuk membeli binatang tersebut harus benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Dia Maha Baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amalan kecuali amalan-amalan yang baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita mampu mengisi 10 awal Dzulhijjah ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sebanyak-banyaknya, sekuat tenaga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita tersebut. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.